sengsara, duka cita, itu juga mungkin tidak kita inginkan. Ya. Jadi kalau yang ditawarkan siapa yang menyukai hidup, siapa yang mau umur panjang, siapa yang mau hidupnya menyenangkan, pasti semua orang akan mengatakan saya mau. Tetapi sebenarnya bukan hanya umur panjang, tetapi dari dalam sepanjang hidup, di dalam umur panjang itu kita boleh menikmati hari-hari yang menyenangkan. Ya, ini adalah hasil atau akibat kalau kita takut akan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya sekedar hidup ada sepanjang umur kita, tetapi apa yang kita alami, apa yang kita nikmati dalam hidup. Dan terlebih lagi kita juga mempersiapkan kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Jadi kita bahkan bisa tetap senang menikmati kehidupan sesudah kematian, yaitu kehidupan kekal di dalam surga. Itu hasil dari takut akan Tuhan. Ini yang harus diajarkan. Ini yang mau diajarkan kita. Mari kita belajar untuk takut akan Tuhan. Dari ayat yang ke-14 sampai 15 mengajarkan bahwa takut akan Tuhan itu menuntut respon, menuntut tanggapan kita. Ya, jadi tidak bisa saya takut akan Tuhan, tetapi kita tidak ada respon, tidak ada tindakan, tidak ada wujud dari respon itu, tanggapan itu yang terwujud dalam bentuk perilaku. Perilaku apa sih yang kita wujudkan ketika kita takut akan Tuhan? Di ayat 14 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap perkataan jahat, ya, terhadap kebohongan dan hal-hal yang baik. Ya, dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, jaga mulut kita, jaga ucapan kita. Karena dari mulut yang sama bisa keluar berkat dan juga bisa keluar kutuk. Jadi hati-hati gunakan mulut. Aku sekolah minggu ya. Tapi ini serius. Hati-hati gunakan mulut. Kalau peribahasa di Indonesia, mulutmu adalah harimau. Karena mulut kita ini bisa menghasilkan suatu hal yang positif atau jahat. Jaga lidahmu terhadap perkataan jahat, kebohongan, umpatan. Kita harus belajar untuk mengekang lidah kita. Siapa yang bisa mengendalikan lidah, itu adalah orang yang hebat. Lidah yang kecil, kalau tidak dikendalikan bisa berbahaya. Seorang pilot, seorang pemimpin, seorang pejabat mungkin bisa mengendalikan pesawat atau mengendalikan perusahaan atau suatu pemerintahan. Tetapi kalau tidak bisa mengendalikan lidahnya, dia akan menghasilkan hal-hal yang buruk. Jadi kendalikan lidah. Berhati-hati dengan yang kita ucapkan. Jujur dalam segala hal. Ini bukan hal yang mudah. Tapi itu adalah salah satu bentuk perwujudan perilaku kita kalau kita takut akan Tuhan. Perkataan harus menjadi pertanda dari pikiran kita. Karena ucapan kita itu muncul dari pikiran kita. Makanya kita bisa diketahui apa yang kita pikirkan melalui ucapan bibir kita. Hati-hati gunakan bibir kita. Kemudian juga di ayat yang ke-15 dikatakan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Ini sepertinya umum ya, tetapi ya memang itu yang harus dilakukan. Nasihatnya sepertinya umum. Jadi kita harus menjauhi yang jahat. Kita harus meninggalkan semua dosa kita. Ya. Jauhilah yang jahat. Semua pelanggaran kita.
Tuhan itu pengampun, Tuhan akan mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kemudian Tuhan meminta kita jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan semua dosa kita, tidak berurusan lagi dengan dosa yang sudah kita tinggalkan, dan menjauhi perbuatan yang jahat. Jadi dosa yang sudah kita lakukan kita tinggalkan, dan kita jauhi perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan jahat, dan juga bahkan jauhi para pembuat kejahatan. Ya. Mazmur 1 ayat 1 ini yang sangat terkenal, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, tidak berdiri di jalan pencemooh. Ya. Kita harus menjauhi perkumpulan orang jahat. Tetapi meninggalkan yang jahat, menjauhi orang jahat, menjauhi kejahatan, itu tidak cukup.